Kali ini saya akan menjelaskan mengenai homonimi, polisemi, meronimi, sinonim dan kesinoniman, dan yang terakhir yaitu kemunculan sinonim. Mari kita mulai. Kata homonim atau homonimi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu onoma yang artinya nama dan hono yang artinya sama. Secara harfiah, homonimi dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Secara semantik, Verhaer tahun 1978 memberi definisi homonimi sebagai ungkapan berupa kata, frase atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain juga berupa kata, frase atau kalimat tetapi maknanya tidak sama. Contohnya yaitu antara kata bisa yang memiliki makna racun ular dan kata bisa yang memiliki makna sanggup bisa juga dapat. Hubungan antara kata bisa yang berarti racun ular dan kata bisa yang berarti sanggup atau dapat inilah yang disebut dengan homonim. Jadi, kata bisa yang pertama berhomonim dengan kata bisa yang kedua. Begitu juga sebaliknya, karena hubungan homonim ini bersifat dua arah. Hubungan antara dua buah kata yang homonim bersifat dua arah artinya kalau kata bisa yang berarti racun ular homonim dengan kata bisa yang berarti sanggup, maka kata bisa yang berarti sanggup juga homonim dengan kata bisa yang berarti racun ular. Sampai sini pasti teman-teman bertanya-tanya, bagaimana bisa terjadinya bentuk-bentuk yang homonimi ini? Nah, ada dua kemungkinan sebab terjadinya homonimi ini. Yang pertama, bentuk-bentuk yang berhomonimi itu berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan. Misalnya, kata bisa yang berarti racun ular berasal dari bahasa Melayu, sedangkan kata bisa yang berarti sanggup berasal dari bahasa Jawa. Contoh lain, kata bang yang berarti azan berasal dari bahasa Jawa, sedangkan kata bang yang merupakan kependekan dari abang yang berarti kakak laki-laki berasal dari bahasa Melayu atau dialek Jakarta. Dan kedua, bentuk-bentuk yang berhomonim itu terjadi sebagai hasil proses morfologi. Umpamanya, kata mengukur dalam kalimat ibu sedang mengukur kelapa di dapur adalah berhomonimi dengan kata mengukur dalam kalimat petugas agraria itu mengukur luasnya kebun kami. Jelas, kata mengukur yang pertama terjadi sebagai hasil proses pengimbuhan awalan me pada kata kukur, yaitu me dan kukur yang digabungkan menjadi mengukur. Sedangkan kata mengukur yang kedua terjadi sebagai hasil proses pengimbuhan awalan me pada kata ukur, yaitu me dan ukur yang digabungkan menjadi mengukur. Tahukah teman-teman, homonimi ini dapat terjadi pada tataran morfem, tataran kata, tataran frase, dan tataran kalimat loh. Yang pertama, homonimi antar morfem. Tentunya antara sebuah morfem terikat dengan morfem terikat yang lainnya. Misalnya, antara morfem terikatnya pada kalimat ini buku saya, itu bukumu, dan yang di sana bukunya. Berhomonimi dengan morfem terikatnya pada kalimat mau belajar tetapi bukunya belum ada. Morfem terikatnya yang pertama adalah kata ganti orang ketiga, sedangkan morfem terikatnya yang kedua menyatakan sebuah buku tertentu. Jadi sudah jelas ya teman-teman, morfem terikatnya pada kalimat ini buku saya, itu bukumu, dan yang di sana bukunya, dan pada kalimat mau belajar tetapi bukunya belum ada, memiliki bentuk yang sama tetapi maknanya yang berbeda. Yang kedua yaitu homonimi antar kata. Homonimi antar kata ini sama seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu kata bisa yang berarti racun ular dan kata bisa yang berarti sanggup. Ketiga yaitu homonimi antar frase. Antara frase orang tua yang berarti ayah ibu dan frase orang tua yang berarti orang yang sudah tua. Dan yang keempat yaitu homonimi antar kalimat. Misalnya, antara istri lurah yang baru itu cantik, yang berarti lurah yang baru diangkat itu mempunyai istri yang cantik, dan kalimat istri lurah yang baru itu cantik yang berarti lurah itu baru menikah lagi dengan seorang wanita yang cantik.
Di samping homonimi, ada pula istilah homofoni dan homografi. Kalau istilah homonimi dilihat dari segi bentuk satuan bahasanya, maka homofoni dilihat dari segi bunyi dan homografi dilihat dari segi tulisan. Contoh dari homofoni yaitu kata bank dan bank yang bunyinya persis sama tetapi maknanya berbeda. Bank adalah lembaga yang mengurus lalu lintas uang, sedangkan bank adalah bentuk singkat dari abang yang berarti kakak laki-laki. Dan contoh homografi yaitu kata sedan yang dilafalkan sedan yang berarti tangis kecil atau isak, dengan kata sedan yang dilafalkan sedan yang berarti sejenis mobil penumpang. Itu dia mengenai materi homonimi. Selesai sudah mengenai materi homonimi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi polisemi. Apa itu polisemi? Menurut Abdul Khair tahun 2009 halaman 101, polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, bisa juga frase yang memiliki makna lebih dari satu. Umpamanya yaitu kata kepala. Dalam bahasa Indonesia, kata kepala memiliki makna satu, bagian tubuh dari leher ke atas, seperti terdapat pada manusia dan hewan. Kedua, bagian dari suatu yang terletak di sebelah atas atau depan dan merupakan hal yang penting atau terutama seperti pada kepala susu, kepala meja, dan kepala kereta api. Ketiga, bagian dari suatu yang berbentuk bulat seperti kepala, seperti pada kepala paku dan kepala jarum. Keempat, pemimpin atau ketua seperti pada kepala sekolah, kepala kantor, dan kepala stasiun. Kelima, jiwa atau orang seperti pada kalimat setiap kepala menerima bantuan Rp500. Dan yang keenam yaitu akal budi seperti dalam kalimat badannya besar tetapi kepalanya kosong. Setelah membahas mengenai polisemi, selanjutnya yaitu materi mengenai meronimi. Menurut Muhadjir tahun 2017 halaman 68, meronimi yakni hubungan antar makna yang merupakan hubungan bagian dengan keseluruhan. Untuk mudahnya kita bahas langsung contohnya ya. Contohnya, kata seperti dinding adalah bagian dari rumah dan mesin adalah bagian dari mobil. Rangkaian kata yang pertama yang merupakan bagian dari yang kedua disebut meronim atau partonim, sedangkan rangkaian kedua yang merupakan induknya disebut holonim. Berikut ciri prototipe untuk menentukan hubungan meronimi. Cruz tahun 2004 halaman 153 memberikan kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan adanya hubungan meronimi antar dua kata. Yang pertama yaitu merupakan bagian yang wajib, seperti antara kukusan terhadap dandang sebagai alat menanak nasi merupakan benda yang wajib ada. Tanpa kukusan, dandang tak berfungsi sebagai penanak nasi, maka keduanya dapat dikatakan memiliki hubungan meronimi. Kedua, bersifat integral, dengan cara menilai betapa mudahnya memberikan bahwa suatu leksem merupakan bagian dari keseluruhan. Misalnya, telapak tangan merupakan bagian dari lengan dan bahwa telapak tangan melekat pada lengan adalah normal. Tetapi, jari melekat kepada telapak tangan itu terasa aneh. Ketiga, keterpisahan. Sejumlah bagian suatu pusat merupakan bagian yang lebih terpisah dari pusatnya. Pusat dan bagian itu dapat dipisahkan tanpa membuat kerusakan. Artinya, bagian itu menjadi bagian yang jelas, seperti dapat dipisahkannya lengan dan badan. Tetapi, ada bagian yang tidak jelas, misalnya ujung lidah yang sulit dipisahkan dari batang lidahnya. Dan yang keempat yaitu motivasi. Secara umum, bagian yang baik memiliki fungsi yang jelas terhadap keseluruhan. Misalnya, pegangan pintu adalah alat untuk membuka pintu. Selanjutnya yaitu materi tentang sinonimi. Secara etimologi,
Kata sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma, yang berarti nama, dan sin yang berarti dengan. Maka, secara harfiah, kata sinonimi berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik, Verhaer tahun 1978 mendefinisikan sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Umpamanya, kata buruk dan jelek adalah dua buah kata yang bersinonim. Kata yang bersinonim memiliki makna yang kurang lebih sama karena apabila bentuk berbeda, maka makna pun akan berbeda, walaupun perbedaannya hanya sedikit. Andai kata-kata mati dan meninggal itu maknanya persis sama, tentu kita dapat mengganti kata mati dalam kalimat tikus itu mati diterkam kucing dengan kata meninggal menjadi tikus itu meninggal diterkam kucing. Tetapi ternyata penggantian itu tidak dilakukan. Ketidakmungkinan kita untuk menukar sebuah kata dengan kata lain yang bersinonim adalah banyak sebabnya, yaitu karena faktor waktu, faktor tempat atau daerah, faktor sosial, faktor bidang kegiatan, dan faktor nuansa makna. Bersinonim pun bukan hanya kata dengan kata, tetapi juga banyak terjadi antara satuan-satuan bahasa lainnya, seperti sinonim antara morfem bebas dengan morfem terikat, sinonim antara kata dengan kata, sinonim antara kata dengan frase atau sebaliknya, sinonim antara frase dengan frase, dan sinonim antara kalimat dengan kalimat. Materi yang terakhir yaitu mengenai kemunculan sinonim. Mengapa muncul sinonim? Sinonim muncul antara kata asli dan kata serapan. Salah satu ciri serapan ialah serapan kata yang bermakna sama dengan kata bahasa penyerapan. Contohnya yaitu kata serapan aktivitas dan kata aslinya yaitu kegiatan. Sinonim muncul antara bahasa umum dan dialek. Bahasa Indonesia yang mengenal beberapa dialek mengalami penyerapan makna sinonim intrabahasa. Misalnya, selamat malam dan malam baik. Jika dalam percakapan, kita sering mendengar kata enggak dan tidak. Sinonim muncul untuk membedakan kata umum dan kata ilmiah. Kata umum contoh disinonimkan secara ilmiah dengan sampel. Kata umum susu, bagian tubuh manusia, disinonimkan dengan payudara. Sinonim muncul antara bahasa kekanak-kanakan dan bahasa orang dewasa. Salah satu ciri bahasa anak-anak ialah pengulangan suku kata, misalnya papa, mama, gigi, dada, dan pipi. Lalu dimunculkan bentuk pipis, mamam, dan mimim. Sinonim muncul untuk kerahasiaan. Untuk kerahasiaan, dapat saja dimunculkan kata-kata rahasia untuk instansi pengamanan tertentu. Dalam profesi, misalnya profesi penjahat, antar geng, dan antar remaja. Di antar remaja, kata bokap dan nyokap adalah sinonim dengan ayah dan ibu. Dan yang terakhir yaitu sinonim muncul karena kolokasi. Sinonim muncul karena kolokasi yang terbatas. Kata indah bersinonim dengan kata cantik, tetapi dibatasi kolokasinya. Kata indah sudah dihubungkan dengan keadaan alam, misalnya pemandangan yang indah. Sedangkan kata cantik dihubungkan dengan manusia perempuan, misalnya gadis yang cantik. Nah, itu dia materi mengenai homonimi, polisemi, meronimi, sinonim dan kesinoniman, dan kemunculan sinonim. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya.